Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waude Asnani. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra seorang tamu yang sangat luar biasa dan sangat istimewa, yakni Koordinator Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Rohman atau yang akrab disapa Gus Adung. Iya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berkunjung di Sulawesi Tenggara di Bumi Anoa. Terima kasih. Ya, ini kunjungan yang keberapa di Sulawesi Tenggara, Gus? Berapa ya? Mungkin 3-4 kali kali ya. Oh, iya. Iya, mungkin ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Meskipun baru tiba pagi tadi ya. Iya. Dan terima kasih juga nih Gus atas kesempatannya telah hadir di studio podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra, yang mana studio Warta Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Beragama Kanwil Kemenak Sultra yang diinisiasi oleh Bapak Kakanwil Kemenak Sultra Haji Zainal Mustamin. Di Geraha Moderasi ini dijadikan sebagai sarana edukasi, literasi, publikasi dan moderasi beragama di Sulawesi Tenggara. Iya, baik, barangkali saya ingin tahu sedikit nih Pak. Tadi baru saja membuka kegiatan manasik haji. Iya, saya ingin tahu sedikit mengenai manasik haji sepanjang tahun ini bagaimana Gus, dan kenapa perlu dilakukan manasik haji sepanjang tahun ini? Iya. Nih, silakan Gus. Ibadah haji itu kan ibadah yang terakhir ya. Iya. Ibadah yang penyempurna dari rukun Islam ya, dan kesempatan untuk berhaji bagi masyarakat Indonesia itu juga kesempatan yang sangat yang sangat berharga. Iya. Karena mereka harus menabung dalam waktu yang lama, kemudian menunggu juga antrian dalam waktu yang lama, karena memang kapasitas tempat di Arafah maupun di Mina itu sangat terbatas. Jadi Kementerian Agama harus memberikan layanan yang terbaik, ya, termasuk di dalam hal ini. Karena ini adalah ibadah, maka harus dipastikan bahwa praktek ibadah mereka nanti itu betul-betul sempurna, begitu, sehingga keabsahannya itu memang terjamin, begitu. Karena itu perlu ada manasik, dan itu tidak cukup sekali 2 kali manasik, gitu ya, tapi harus terus diulang-ulang sehingga setiap jamaah haji Indonesia atau calon jamaah haji Indonesia itu betul-betul memahami tahapan-tahapan dari proses ibadah haji, kemudian yang boleh dan yang tidak, dan seterusnya ya, termasuk juga pemahaman atas aturan dan budaya di Arab Saudi. Nah, itu perlu ada bimbingan, karena itu perlu ada manasik haji sepanjang tahun. Iya, dan kemudian manasik haji sepanjang tahun ini kan didesain bahwa akan diberikan pembimbingan tidak hanya bagi jemaah yang akan berangkat di tahun yang bersangkutan, tapi juga bagi jemaah yang masuk daftar tunggu atau waiting list ini. Iya. Dalam musim haji tahun 2022 ini kan ada kebijakan Arab Saudi nih Gus, bahwa ada pembatasan bagi usia 65 tahun ke atas. Ada penundaan keberangkatan. Apakah kemudian kebijakan ini juga berpengaruh pada pembimbingan manasik haji bagi usia tersebut? Pada prinsipnya terkait dengan usia pasti ada pesan-pesan khusus ya. Misalnya yang usianya sudah cukup tua, begitu pasti ada perlakuan khusus. Jadi bagaimana misalnya mereka diingatkan tentang lebih menjaga kesehatan, kemudian dilatih misalnya soal perjalanan ya, karena di sana kan perjalanan juga jauh, dan ini ibadah fisik. Jadi pasti untuk jamaah yang usianya memang sudah tua, memang harus diberi
diberi penjelasan-penjelasan yang tentu berbeda dengan yang lebih muda gitu. Meskipun pada dasarnya sama gitu, tetap menjaga kesehatan kan sama saja. Yeah. Tetap praktek dalam beribadah kan juga sama, tapi tentu ada tekanan-tekanan ya, penekanan-penekanan yang berbeda. Ya, dari dalam arti lain usia tersebut memang masih mengikuti ya bimbingan manasik haji ini. Ya, saya kira perlu gitu ya. Iya. Saya kira perlu, tetap perlu. Baik. Dan kemudian terkait uji kompetensi jabatan fungsional penghulu dan penyuluh yang baru saja dibuka oleh Gus Adung ini, saya ingin tahu kenapa sampai uji kompetensi ini perlu dilakukan dan komponen apa saja yang diujikan dalam kompetensi bagi penghulu dan penyuluh kita ini? Jadi kalau setiap posisi, setiap jabatan itu memang perlu ada kompetensi yang dimiliki ya. Apakah itu terkait dengan kompetensi atas tugas atau kompetensi atas wawasan kebangsaan, sehingga kita ini punya ASN yang memang profesional, punya kapasitas, kompetensi yang cukup baik, tapi juga punya wawasan kebangsaan yang baik gitu ya. Nah, ini perlu untuk setiap profesi itu diketahui gitu. Nah, uji kompetensi ini salah satunya seperti itu. Jika ada yang kurang, ya harus ada pelatihan-pelatihan, ada diklat-diklat begitu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi mereka, kan begitu. Iya, baik. Dan kemudian revitalisasi KUA merupakan salah satu dari program prioritas Menteri Agama Republik Indonesia. Iya, dan melalui revitalisasi KUA ini, KUA tidak hanya dijadikan sebagai tempat pencatatan nikah, tapi sebagai rumah moderasi. Dan apakah melalui kebijakan ini tugas dan fungsi para penghulu dan penyuluh kita ini juga bertambah dalam segi pengerustaman moderasi beragama di masyarakat? Ya, sebetulnya kita tahu bahwa KUA ini adalah garda depan dari layanan Kementerian Agama, ya, karena posisinya yang di kecamatan ya, sehingga lebih dekat untuk masyarakat itu mengakses, gitu. Dan KUA ini memang tidak hanya didesain hanya untuk mengurusi persoalan pernikahan, pencatatan pernikahan, gitu ya. Tetapi juga urusan-urusan keagamaan yang lain, termasuk di dalamnya adalah moderasi beragama. Karena itu aparatnya yang di dalam, apakah penghulu, apakah penyuluh agama, misalnya, ataukah ASN yang lain, itu juga perlu diberi wawasan, diberi kompetensi terkait dengan layanan-layanan keagamaan, yang itu memang menjadi tanggung jawab atau tusinya dari Kementerian Agama. Iya. Dan kemudian menurut Gus ini apa yang harus dilakukan oleh para penyuluh dan penghulu kita dalam pengerustaman moderasi beragama di masyarakat? Yang paling pokok adalah penyuluh agama maupun penghulu kita ini perlu membimbing atau memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat, bahwa di dalam beragama itu yang paling utama adalah bagaimana mereka menjalankan agama dengan mengejawantakan esensi dari ajaran agama yang moderat, ya, yaitu menjaga harkat dan martabat kemanusiaan, itu esensi ajaran agama. Juga membangun kemaslahatan umum, itu esensi dari ajaran agama. Nah, kalau kita bisa beragama, kalau masyarakat bisa beragama dengan mengejawantakan esensi beragama itu, maka tidak ada lagi masyarakat atau sebagian kelompok masyarakat yang beragama dengan cara-cara yang ekstrim atau merasa benar sendiri, begitu, dengan menyesatkan kelompok lain atau bahkan menolak kesepakatan berbangsa yang sudah diwariskan kepada atau sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita, begitu. Nah, moderasi beragama ini menjadi hal yang sangat penting, ya, menjadi hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat,
gitu. Bagaimana mereka punya pandangan keagamaan, punya sikap, punya praktek keagamaan yang moderat, yang betul-betul mengejawantakan dari esensi agama. Kita tidak ingin masyarakat kita ini di dalam beragama itu justru menimbulkan konflik, perpecahan, ya, yang itu imbasnya nanti kepada rusaknya persaudaraan, persatuan di masyarakat maupun bangsa dan negara. Ya baik, dan barangkali apa harapannya bagi para penghulu dan penyuluh kita ke depannya, Pak? Saya berharap para penghulu dan penyuluh agama ini memahami betul bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya dalam tanda petik power, ya. Mereka adalah orang-orang yang dihormati oleh masyarakat, didengar kata-katanya, maka gunakanlah power itu dengan membimbing masyarakat, ya. Dengan membimbing masyarakat, gunakan kata-kata, gunakan wawasan para penyuluh dan penghulu ini untuk menyebarkan pandangan keagamaan, sikap keagamaan, dan praktek keagamaan yang moderat, begitu. Iya baik, dan tadi setelah melihat-lihat kondisi Geraha Moderasi Beragama ini, melihat potret bagaimana kehidupan umat beragama di Sulawesi Tenggara, barangkali bisa sedikit testimoni nih Gus tentang Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra ini. Ya, tentu inisiatif yang sangat baik ya, dari Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuat Geraha Moderasi yang ini bisa menjadi media untuk pembelajaran bagi siapa saja, bukan hanya ASN tapi juga masyarakat, ya, dan mereka bisa melihat bagaimana keragaman serta keberagamaan di Sulawesi Tenggara ini sangat baik, begitu ya. Dan kalau kita lihat poster-poster yang ada di Geraha Moderasi ini sangat menginspirasi, sehingga seharusnya siapapun yang yang masuk di ruangan ini atau di geraha ini bisa membawa inspirasi baru, membawa semangat baru bahwa daerahnya ini adalah daerah yang sangat kaya, yang sangat beragam, yang sangat baik toleransinya, gitu, yang meskipun berbeda tapi tetap bisa hidup rukun sebagai satu hidup berdampingan warga masyarakat, gitu. Iya baik, dan barangkali sedikit pesan-pesan moderasi nih Gus bagi sahabat moderasi khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, kalau pesan saya ingin mengajak kita semua, ya, bahwa kita ini telah diwarisi bangsa negara yang sangat majemuk, yang sangat kaya, yang sangat beragam, dengan alam yang sangat indah, ya, sumber daya yang sangat kaya, kebudayaan yang luar biasa, masyarakat, suku, agama yang yang merupakan kekayaan, begitu, dan ini harus disyukuri. Nah, bentuk rasa syukur itu adalah dengan menjaga, dengan merawatnya, dengan memeliharanya. Jangan sampai warisan dari leluhur kita ini, di mana kita bisa hidup damai, rukun, toleran, bersatu, meskipun kita ini berbeda-beda, itu terganggu. Nah, kita punya kewajiban untuk menjaganya sebagai warisan buat anak cucu kita. Iya, dan sebelum saya mengakhiri, izinkan saya memperkenalkan sedikit gerakan yang luar biasa di Kemenak Sultra ini, yakni gerakan Kemenak Sultra Bersahabat. Bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi yang terbungkus dalam tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Iya baik, terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya kali ini Gus. Iya. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita dengan Gus Adung, staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra
dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali dalam tayang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.